Pemirsa, kasus keracunan makan siang bergizi gratis kembali terjadi. Ratusan siswa dari sejumlah sekolah mengalami gejala keracunan seperti mual, muntah di kawasan Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, puluhan warga dilarikan ke puskesmas diduga keracunan makanan dari nasi hajatan tahlilan. Akibat menderita gejala keracunan seperti pusing, mual, muntah-muntah hingga diare, ratusan siswa dari sejumlah sekolah harus menjalani perawatan di RSKD Durensawit, Rumah Sakit Islam Pondokopi dan Rumah Sakit Harum Jakarta Timur. Diduga mereka keracunan makanan usai menyantap menu spaghetti dari makanan bergizi gratis. Sekolah yang siswanya mengalami keracunan antara lain SDN Pondok Kelapa 01 37 siswa, SDN Pondok Kelapa 07, 31 siswa, SDN Pondok Kelapa 09, 33 siswa, dan SMAN 91, sebanyak 34 orang. Sehingga total siswa dan tenaga pendidik yang keracunan adalah 135 orang. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, segera datang menjenguk siswa korban keracunan di Rumah Sakit Durensawit. Pramono menyatakan jika kondisi para korban sudah berangsur membaik usai menjalani perawatan. Yang tidak tercover oleh BPJS Kesehatan, BGN menyatakan akan bertanggung jawab untuk itu. Jadi penanganan koordinasi yang cepat antara BGN dengan pemerintah DKI Jakarta dan juga dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan tentunya beberapa rumah sakit yang tadi saya sebutkan, alhamdulillah berjalan dengan baik. Sementara itu, untuk memastikan penyebab pasti keracunan, Pramono mengaku masih menunggu laporan dari hasil laporan laboratorium. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Puluhan warga Sido Kapasan, Simokerto, Surabaya ini harus menjalani pemeriksaan dan perawatan di puskesmas. Mayoritas pasien mengeluh sakit perut, muntah dan diare. Diduga akibat keracunan makanan nasi hajatan dari acara tahlilan. Peristiwa ini berawal dari acara tahlilan pada Selasa lalu. Namun, gejala baru muncul Kamis. Bahkan, usai ditangani, kondisi sejumlah korban tak kunjung membaik, meski sudah berobat. Puncaknya pada Jumat malam, belasan warga mengalami sakit dan Sabtu pagi harus diperiksa ke puskesmas. Saya udah mulai kemis kemarin itu di Dr. Semandi, cuman nggak ada perubahan. Makanya kok kemarin malam itu rame di rumah. Ternyata bukan hanya saya yang kena. Mual-mual, muntah-muntah, berak-berak, pusing, badan panas. Terus waktu makan ada rasa yang beda nggak? Nggak ada. Enak aja ya? Enak-enak. Bau? Enggak. Bahkan, beberapa warga sempat dilarikan ke rumah sakit dan lainnya menjalani rawat jalan karena mulai membaik. Untuk mengetahui penyebab pasti peristiwa ini, pihak puskesmas masih melakukan penyelidikan dan uji sampel makanan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, Taman Impian Jaya Ancol di Jakarta Utara selalu menjadi favorit keluarga mengisi liburan. Selain wahana bermain, sebagian besar pengunjung memilih untuk bermain atau sekedar bersantai di pinggir pantai. Warga Jakarta dan sekitarnya memanfaatkan momen libur panjang minggu ini dengan berwisata ke Ancol. Beragam aktivitas dapat dilakukan di kawasan Ancol, salah satunya di Pantai Lagun. Pengunjung bisa bermain pasir hingga menaiki wahana air. Atau hanya sekedar duduk santai menikmati keindahan dari Pantai Lagun Ancol. Selain itu, Pantai Lagun Ancol juga ramah bagi anak-anak. Dipadati pengunjung di momen libur panjang. Pengunjung diminta untuk selalu menjaga anggota keluarga, terutama anak-anak agar tidak terpisah di tengah keramaian. Mengantisipasi lonjakan, pihak pengelola Ragunan telah menyiapkan skema pelayanan ekstra. Di antaranya 27 titik parkir tambahan jika terjadi lonjakan. Sisi keamanan dan kesehatan pun tidak luput dari perhatian. Sebanyak lebih dari 70 personel internal dikerahkan untuk patroli. Pengunjung pun diimbau untuk mempersiapkan diri menghadapi potensi perubahan cuaca ekstrim.
Monumen Nasional atau Monas kembali dipadati pengunjung pada momen libur panjang akhir pekan kali ini. Sejumlah pengunjung memadati area Monas, mereka datang bersama keluarga, pasangan hingga rombongan. Tujuannya tidak lain adalah untuk menikmati suasana liburan di ruang terbuka. Selain menawarkan kawasan yang luas dan nyaman, Monas juga menjadi tempat wisata yang ramah di kantong. Harga tiket yang terjangkau menjadi salah satu alasan utama masyarakat memilih lokasi ini sebagai tempat wisata. Pemirsa, banyak aktivitas menarik yang bisa dilakukan saat berwisata ke Kota Tua Jakarta. Salah satunya mengikuti pelatihan pembuatan gerabah di Museum Seni Rupa. Dengan biaya yang terjangkau, yaitu sekitar Rp50.000 per orang, pengunjung sudah bisa merasakan langsung pengalaman membentuk tanah liat menjadi karya seni. Menariknya lagi, hasil gerabah ini bisa dibakar dalam proses khusus selama 1 bulan sebelum nantinya diambil kembali. Namun bagi pengunjung yang tidak ingin menunggu, hasil karya juga bisa langsung dibawa pulang. Selama long weekend, museum ini dibuka mulai pukul 9 pagi hingga 16 sore. Tidak hanya menawarkan aktivitas edukatif dan kreatif, museum ini juga memiliki harga tiket yang sangat terjangkau, sekitar Rp5.000 untuk pelajar dan Rp10.000 hingga Rp15.000 untuk orang dewasa. Dan pemirsa, untuk mengetahui suasana pengunjung di Kota Tua dan Planetarium Jakarta, kita sudah terhubung dengan rekan Kea Della Rosa dan juga Nata Arman di sana. Kita ke rekan Kea terlebih dahulu. Selamat siang, Kea. Apakah lokasi wisata Kota Tua masih ramai pengunjung pada siang ini? Halo Sabrina dan juga pemirsa, memang semakin siang semakin ramai di Kota Tua karena banyak sekali aktivitas menarik yang dapat dilakukan Anda untuk menghabiskan long weekend ini. Dan salah satunya ikut saya untuk melihat bagaimana serunya workshop gerabah yang berada di Museum Seni Rupa dan Keramik yang ada di Kota Tua ini. Saya akan menunjukkan kepada Anda banyak sekali peserta yang sudah hadir di workshop gerabah ini yang memang diketahui bahwa harga untuk mengikuti workshop gerabah ini hanya dibanderol dengan harga Rp50.000 untuk satu peserta. Yang nantinya peserta akan bisa membawa pulang hasil gerabah yang sudah dibuat selama 30 menit hingga 2 jam di dalam Museum Seni Rupa dan Keramik Kota Tua ini. Yang memang diketahui sejak pukul 9 pagi tadi Museum Seni Rupa dan Keramik sudah dibuka hingga pukul 4 sore. Yang nantinya para peserta bisa masuk ke dalam lalu juga mengantri untuk akhirnya nanti dipanggil dan bisa melakukan dan membentuk beragam kreasi gerabah yang berada di sini. Nah, kalau misalnya pemirsa bingung nih untuk menghabiskan long weekend-nya di mana, ini bisa salah satu aktivitas menarik yang dapat Sabrina dan juga pemirsa lakukan saat berkunjung di Kota Tua. Memang diketahui Kota Tua ini banyak sekali kegiatan menarik seperti bersepeda, lalu juga melukis bersama hingga menikmati beragam cerita sejarah yang ada di sekeliling wilayah Kota Tua itu sendiri. Yang nantinya diketahui juga untuk Museum Seni Rupa dan Keramik dibuka untuk umum dan harga tiket yang dibanderol sangat murah nih Sabrina dan pemirsa. Hanya Rp5.000 untuk pelajar dan juga mahasiswa, lalu untuk dewasa dibanderol dengan harga Rp10.000 hingga Rp15.000. Namun bagi pemirsa dan juga Sabrina yang ingin hadir dan juga menikmati kegiatan di Kota Tua ini, jangan datang hari Senin karena hari Senin semua museum libur. Jadi datang di hari Selasa hingga hari Minggu. Kembali ke studio Sabrina. Baik, terima kasih Kea. Sekarang kita ke rekan Nata Arman. Ya Nata, bagaimana antusias pengunjung menghabiskan libur panjang di planetarium?
Ya, selamat siang Sabrina dan juga pemirsa terkait dengan kondisi di Planetarium Jakarta di hari terakhir long weekend pada saat ini diserbu oleh wisatawan dan juga anak-anak terutama yang tentunya banyak sekali masyarakat ibu kota Jakarta dan juga sekitarnya memilih untuk berwisata sekaligus edukasi ke Planetarium Jakarta. Dan tentunya dapat kami sampaikan juga bahwa terpantau sejak tadi pagi banyaknya masyarakat yang sudah mengantri, bahkan mereka juga sudah sampai di planetarium rata-rata pada pukul 7 pagi, meskipun untuk planetarium sendiri dibuka mulai pada pukul 9. Kemudian juga dapat kami sampaikan bahwa dalam pertunjukan yang dilaksanakan pada hari ini ada dibagi menjadi 4 sesi. Sesi pertama yang ini pada pukul 10 dibukanya, kemudian juga sesi kedua dilanjutkan pada pukul 2, kemudian sesi ketiga adalah pada pukul 4 sore dan juga yang terakhir adalah setengah 7 malam. Kemudian dari masing-masing sesi tentunya ini hanya diberikan kuota maksimal hanya 200 orang saja atau 200 kursi, yang mana tentunya dibagi juga untuk 100 kursi pembelian tiket secara langsung ataupun on the spot, kemudian 100 kursi lagi untuk pembelian secara online. Kemudian jika memang nanti untuk khusus untuk yang on the spot, jika tidak kebagian ataupun antriannya sudah full, maka nantinya akan dialihkan di pertunjukan yang selanjutnya atau di pukul 2 siang. Kemudian nanti juga dilanjutkan pada pukul 4 dan seterusnya. Kemudian untuk maksimal dari kuota yang diberikan ini hanya ada 800. Artinya dalam satu sesi 200 maka dikali 4 jadi 800. Kemudian juga dapat kami sampaikan bahwa terkait dengan harga tiket sendiri ini bisa dikatakan tergolong cukup sangat murah untuk hanya dibanderol dengan Rp10.000. Kemudian juga khusus untuk anak sekolah baik itu tingkatan SD, SMP dengan sampai dengan SMA ini diberikan free ataupun gratis. Kemudian juga dibawa pada seluruh masyarakat ataupun warga yang ingin menikmati pegelaran di Planetarium Jakarta agar tentunya ketika dimulai pertunjukan tidak memainkan HP, kemudian juga tidak merekam dengan menggunakan handphone, dan juga tentunya menjaga ketertiban selama pertunjukan berlangsung. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio. Sabrina. Baik, terima kasih Dr. Arman. Sebelumnya ada Kia Della Rosa melaporkan langsung atas laporannya. Terima kasih teman-teman. Pemirsa, pengunjung kawasan wisata Pantai Pangandaran, Jawa Barat membludak pada libur panjang akhir pekan kali ini. Puluhan ribu pengunjung terlihat memenuhi kawasan pantai. Puluhan ribu wisatawan memadati area Pantai Barat Pangandaran, Jawa Barat. Wisatawan menikmati liburan dengan berbagai aktivitas seperti berenang, bermain pasir, berkuda, hingga menyewa perahu pesiar menuju kawasan Pantai Pasir Putih. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran, Sarlan, mengatakan jumlah wisatawan yang berkunjung mengalami peningkatan sejak Jumat siang. Hingga saat ini, tercatat lebih dari 56.000 wisatawan masuk ke kawasan Pantai Pangandaran. Dalam rangka liburan aja weekend, kan waktu kemarin lebaran gak sempet, jadi sempatnya sekarang. Tadinya mau nggak desak-desakan, ternyata malah di luar ekspektasi, ternyata lebih heboh, lebih banyak sekarang. Ramai banget. Kita dari hari Jumat kemarin sekitar jam 11, mungkin lonjakan terjadi dari setelah Jumatan sampai saat ini pagi tadi jam 7 pagi dari kemarin siang itu 56.000 lebih orang masuk Pangandaran. Kepadatan wisatawan sudah terlihat dari pintu masuk area kawasan wisata. Ribuan kendaraan yang didominasi mobil pribadi mengantri untuk masuk. Diprediksi volume kendaraan akan terus meningkat hingga Sabtu malam, mengingat masa libur panjang masih terus berlangsung. Untuk mengantisipasi kepadatan, pengelola wisata menyiapkan sedikitnya 8 gerbang masuk. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Kejaksaan Negeri Karo terkait kasus videografer Amsal Sitepu. Komisi 3 menilai penetapan tersangka Amsal Sitepu janggal. Dalam rapat dengar pendapat Ketua Komisi 3 dengan Kejati Sumut dan Kejari Karo, Komisi 3 DPR RI menyatakan alasan penahanan terhadap Amsal Sitepu yang dinilai janggal. Penahanan terhadap Amsal dianggap tidak terstruktur dan tidak sesuai KUHP baru.
Dalam sidang, Komisi 3 juga menyoroti keteledoran kejaksaan dalam penyuratan yang mengakibatkan kekeliruan pemahaman terhadap status Amsal. Pemberitahuan, penetapan, pengalihan penahanan. Ini kan dua hal yang berbeda. Ya. Kalau penangguhan penahanan itu kan diatur di pasal 108 ya. Pengalihan jenis penahanan pasal 108, sementara penangguhan penahanan pasal 110 kuhap baru. Pengalihan memang tulisannya salah pimpinan. Salah memang yang Bu ya. Siap salah. Salah sengaja atau apa? Siap. Memang salah yang mengetik pimpinan. Ibu tanda tangan nggak cek. Kan Ibu kan kajari Bu. Siap. Harusnya kan paham. Dua hal yang sangat pimpinan. berbeda. Oke, Siap lanjut, pimpinan, lanjut. siap Yuk, salah pimpinan. Sebelumnya Amsal Kristi Sitepu, seorang videografer di Sumatera Utara, dijadikan terdakwa dalam kasus markup pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo. Namun dalam putusannya majelis hakim menyatakan Amsal tidak bersalah dan dibebaskan dari segala tuduhan. Komisi 3 pun meminta pertanggungjawaban dari Kejari Karo atas kasus ini dan meminta penuntut umum dan Kejari Karo yang bersalah untuk diberhentikan dari jabatannya. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Iriansyah Wahyudi, Laksana, A-News melaporkan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan memvonis bebas Amsal Kristi Sitepu, seorang videografer di Sumatera Utara yang sebelumnya dijadikan terdakwa dalam kasus markup pembuatan video profil desa. Amsal sebelumnya dituntut 2 tahun penjara oleh Kejaksaan Negeri Karo. Ini ada air mata kebebasan, teman-teman. Tapi ini bukan air mata kebebasan untuk saya saja, tapi ini kebebasan untuk semua insan kreatif yang ada di Indonesia untuk tetap bisa bebas berkarya di negara kita ini. Amsal Kristi Sitepu, seorang videografer di Sumatera Utara yang dijadikan terdakwa dalam kasus markup pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, tak kuasa menahan haru usai divonis bebas oleh majelis hakim. Dalam putusan yang dibacakan, Amsal dinyatakan tidak bersalah. Majelis hakim juga meminta hak-haknya dipulihkan dalam kemampuan kedudukan harkat martabatnya sebagai seorang videografer. Menurut Amsal, putusan majelis hakim ini merupakan kemenangan bagi pejuang ekonomi kreatif yang ada di Indonesia. Dan di momen ini saya mau nyatakan, tidak akan ada lagi Amsal lain yang dikriminalisasi dan tidak ada lain pejuang ekonomi kreatif yang dikriminalisasi di Indonesia ini. Sebelumnya JPU Kejaksaan Negeri Karo telah menuntut Amsal dengan hukuman 2 tahun penjara dan denda 50 juta rupiah serta mengembalikan kerugian negara sebesar 202 juta rupiah. Kasus ini sudah berjalan selama beberapa bulan sejak tahun 2025. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, A-News melaporkan. Tersangka pengeroyokan di Medan, Sumatera Utara menangis meminta keadilan. 4 bulan berada di penjara, tersangka menilai statusnya keliru dan berharap pernyataannya bisa didengar Komisi 3 DPR RI. Peristiwa pengeroyokan yang melibatkan anak usia 16 tahun dengan inisial DBS menjadi tersangka terus bergulir. Sementara satu tersangka lainnya, Junara Alberto Hutahayan, telah menjalani sidang. Sidang terdakwa Junara Alberto Hutahayan menyoroti hukum tidak benar kepadanya, sehingga Junara meminta keadilan kepada majelis hakim melalui anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI Komisi 3, Habibur Rahman, agar Junara mendapatkan keadilan. Junara merasa berat karena dirinya merasa sebagai korban yang dijadikan tersangka. Ketidakadilan dirasakan saat Andika Charlie membuat pengaduan ke Polsek Medan Barat, namun dirinya berstatus DPO di Polrestabes Medan. Akhirnya Junara Alberto Hutahayan telah ditangkap tim kepolisian. Dari mana? Dari arah dulu. Habibur Rahman, tolong saya Pak. Tolong saya untuk mendapatkan keadilan Pak. Saya hanya korban Pak. Saya tidak tersangka. Karena rangkaian pidana itu tidak terpenuhi,
apalagi tadi kita bersama-sama mendengar keterangan saksi itu banyak palsunya. Saya berharap, harapan kami mau Junara bebas dan anak jangan jadi tersangka, anak berinisial DBS. Sebelumnya terekam pada kamera pengawas DBS bocah berusia 16 tahun yang tidak ikut dalam pengeroyokan melerai perkelahian antara 4 pelaku dengan salah satu karyawan toko milik orang tua DBS di Medan, Sumatera Utara. Korban bernama Junara Alberto Hutayan telah membuat laporan ke Polrestabes Medan pada tanggal 3 November 2024 terkait kasus pengeroyokan terhadap 4 pelaku. Usai membuat laporan, pihak kepolisian memanggil keempat pelaku dan menahan 2 dari 4 pelaku. Sementara 2 pelaku lainnya yang berusaha kabur dan telah ditetapkan menjadi DPO oleh pihak Polrestabes Medan. Harapan kuasa hukum tentunya Junara Alberto Hutayan bebas dari tersangka pengeroyokan. Informasi lain pemirsa, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggapi permohonan restoratif justice yang diajukan Rismon Sianipar. Jokowi menyebut tugas dirinya hanyalah memaafkan, sementara restoratif justice menjadi urusan penyidik. Kasus fitnah ijazah Jokowi belum juga usai setelah Rismon Sianipar meminta maaf kepada Jokowi tak lama ia mengajukan permohonan restoratif justice. Jokowi menanggapi permohonan Rismon. Presiden ke-7 itu menegaskan jika kewenangan pemberian restoratif justice bukan urusannya, namun urusan penyidik Polda Metro Jaya. Restoratif justice itu adalah kewenangan Polda Metro Jaya, adalah kewenangan para penyidik. Saya hanya hadir ke saya, Pak Rismon Sianipar, kemudian meminta maaf dan saya maafkan sudah. Dan selanjutnya itu yang ngurus penasihat hukum saya. Di sisi lain, setelah mati-matian menyebut ijazah Jokowi palsu, Rismon akhirnya mengakui ada kekeliruan dalam penelitiannya. Rismon lalu mengajukan permohonan restoratif justice. Gayung bersambut 4 pelapor dalam kasus fitnah ijazah Jokowi menyetujui permohonan Rismon. Jadi intinya saya jelaskan tadi bahwa ini murni karena memang temuan saya yang memang nanti saya akan tulis supaya bisa dipertanggungjawabkan di depan mereka-mereka yang mengetahui, mereka-mereka yang memang memiliki latar belakang pengetahuan di bidang digital image processing maupun digital forensik. Itu akan saya bukukan. Dalam nikahan kasus fitnah ijazah Jokowi, Rismon bukan orang pertama yang mengajukan permohonan restoratif justice. Januari lalu, Egy Sujana dan Damai Harilubis sudah lebih dulu melakukannya hingga dikabulkan. Polda Metro Jaya akhirnya menerbitkan penghentian penyidikan atau SP3. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf akan memberi sanksi tegas bagi aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Sosial yang menyalahgunakan kebijakan WFH. Ia pun memperingatkan untuk ASN yang kedapatan berlibur saat jadwal WFH di hari Jumat akan mendapat hukuman disiplin hingga pemecatan. Akan kita sanksi, jelas akan kita sanksi. Nah, sanksinya mulai dari sanksi tertulis, ya, sanksi dari pimpinan masing-masing, ya. Pokoknya sesuai dengan ketentuan yang ada. Dan bisa jadi, bisa sanksi kita turunkan, pangkatnya, bisa juga tukinnya tidak kita cairkan. Ya paling berat nanti bisa kita. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menegaskan kebijakan work from home atau bekerja dari rumah setiap Jumat tidak berlaku untuk sektor pendidikan. Ia menjelaskan kebijakan WFH bagi ASN pada setiap Jumat lebih ditujukan untuk instansi perkantoran, bukan lembaga pendidikan. Terkait hal tersebut, kegiatan belajar mengajar di sekolah tetap berjalan normal dengan tatap muka. Untuk sekolah itu tidak berlaku untuk sekolah. Jadi sekolah tetap masuk sebagaimana biasa. Tetap masuk sebagaimana yang sekarang ini berlaku. Karena sekolahnya masuk, ya guru-gurunya juga tetap masuk. Yang work from home itu adalah kalau di kantor-kantor.
Saya di kantor kami di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah itu kita ikuti aturan work from home, dan kalau hari Jumat itulah yang menjadi work from home. 2 mobil minibus terlibat aksi saling senggol dan tabrakan di ruas tol akses pelabuhan arah Tanjung Priok Cis, Jakarta Utara. Keributan ini sempat membuat kemacetan karena berhenti di bahu jalan tol. Ngeri. Wow, kunaon eta euy. Viral dalam video amatir yang direkam warga, 2 pengemudi ribut di ruas jalan tol arah pelabuhan Tanjung Priok dekat Cis hingga terjadi saling pepet dan senggol. Belum diketahui pasti apa penyebab keributan, diduga dipicu konflik dan emosi di jalan. Salah satu pengemudi sempat turun dan terlibat tarik-menarik dengan pengemudi minibus lainnya. Sempat terjadi kemacetan akibat keributan ini, aksi ini sangat membahayakan pengemudi lain. Ngeri. Wow, kunaon eta euy. Lipina dihantam ku Innova tuh. Ting tadina naon eta permasalahan kurang tahu. Dan pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang ini. Kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Selamat siang Brigadir Treslinda. Bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Ya baik, terima kasih Sabrina dan selamat siang pemirsa. Saat ini saya akan melaporkan secara real time kondisi arus lalu lintas terkini dibantu juru kamera Yakub. Dan memang pada saat ini aktivitas kendaraan dari arah Pasar Baru yang akan mengarah ke Gunung Sahari dalam keadaan ramai dan lancar. Untuk kendaraan yang mengarah ke Harmoni dari arah Kota Tua maupun dari arah Lapangan Banteng ini juga dalam keadaan ramai dan lancar. Perlu kami sampaikan hingga saat ini misa kedua masih berlangsung pada kawasan Gereja Katedral Jakarta Pusat, di mana dihadiri oleh 1.300 jemaah yang hadir pada saat ini. Kemudian memang untuk arus lalu lintas sampai saat ini masih terbilang lancar. Pihak Polsek Sawah Besar juga melakukan sterilisasi sebelum pelaksanaan ibadah, dan juga ada X-ray dari Pamovit pada sektor. Kemudian ada 105 personil yang diterjunkan untuk melakukan pengamanan pada pelaksanaan ibadah di Gereja Katedral ini, yang sudah dilaksanakan sejak hari Jumat hingga saat ini. Masih melakukan pengamanan pada kawasan Gereja Katedral. Sejumlah anggota baik itu dari Sabara Polres juga diterjunkan untuk melakukan pengamanan pada titik-titik yang sudah ditentukan. Tentunya juga kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Hal ini juga untuk terciptanya pelaksanaan misa pada Gereja Katedral ini berjalan dengan lancar. Kemudian kami juga menginformasikan bahwa misa terakhir nanti akan dilaksanakan pada jam 17.00, yaitu misa kedua. Tentunya ini juga besar harapan kami Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Hal ini untuk mewujudkan kelancaran serta ketertiban selama pelaksanaan ibadah. Untuk arus lalu lintas hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Polres Sawah Besar juga menyediakan kantong-kantong parkir yang sudah dikoordinasi dengan pihak pengurus Masjid Istiqlal maupun pengurus lapangan Banteng, di mana kendaraan-kendaraan yang jemaah yang digunakan parkir pada kawasan lapangan Banteng maupun kawasan Masjid Istiqlal. Hal ini untuk menciptakan kelancaran selama pelaksanaan ibadah misa pada Gereja Katedral ini, sehingga ibadah tersebut dapat berjalan dengan lancar, juga tidak mengganggu jalannya arus lalu lintas. Dalam hal ini hingga pelaksanaan ibadah selesai nanti. Besar harapan kami Anda tetap mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan untuk mewujudkan lalu lintas aman, keluarga bahagia. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan. Kembali ke Sabrina di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali, salam presisi.
Pemirsa, umat Kristiani di ibu kota merayakan Misa Minggu Paskah di Gereja Katedral Jakarta Pusat. Perayaan puncak Pekan Suci ini berlangsung hikmat dengan penjagaan ketat dari aparat keamanan. Jemaat Gereja Katedral antusias mengikuti rangkaian ibadah yang merupakan peringatan kebangkitan Yesus Kristus. Tema Paskah tahun ini pertobatan untuk merawat bumi bersama. Ibadah Misa Paskah di Katedral berlangsung sebanyak 3 kali, mulai dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat untuk rangkaian Misa Pontifikal, dilanjutkan pukul 11.00 waktu Indonesia Barat Misa Keluarga, dan pukul 17.00 waktu Indonesia Barat Misa Umum. Untuk menjamin kelancaran ibadah, sejumlah personel gabungan TNI dan Polri disiagakan di titik-titik strategis sekitar gereja. Bagi umat Kristiani, Paskah itu selalu berarti eksodus keluar dari perbudakan menuju tanah terjanji. Itu bahasa kitab suci. Atau kalau lebih simbolik lagi, keluar dari kegelapan, berjalan menuju terang. Kita ke informasi lain, pemirsa. Almarhum Mayor Infanteri Anumerta Zulmi Aditya Iskandar dimakamkan di Makam Taman Pahlawan Cikutra, Kota Bandung pada Minggu pagi. Pemakaman almarhum Mayor Infanteri Anumerta Zulmi Aditya Iskandar dilakukan secara militer di pemakaman Taman Makam Pahlawan TMP Cikutra, Kota Bandung. Rencananya Panglima TNI Jenderal Agus Subianto akan memimpin langsung proses pemakaman tersebut sebagai penghormatan terakhir. Mayor Infanteri Anumerta Zulmi Aditya Iskandar bersama 2 anggota TNI lainnya gugur saat menjalankan tugas menjaga perdamaian di Timur Tengah. Pemakaman siap dimulai. Sementara itu suasana duka juga menyelimuti prosesi pemakaman Serka Anumerta Muhammad Nur Ikhwan di Taman Makam Pahlawan Giri Darmoloyo, Magelang, Jawa Tengah. Upacara pemakaman dilaksanakan secara militer sebagai bentuk penghormatan terakhir atas jasa dan pengabdian almarhum kepada bangsa dan negara. Prosesi pemakaman berlangsung hikmat dipimpin oleh Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandio Budi Revita. Serka Anumerta Muhammad Nur Ikhwan dikenal sebagai sosok prajurit yang berdedikasi tinggi, disiplin dan memiliki semangat pengabdian yang luar biasa. Presiden Prabowo memberikan penghormatan ketiga prajurit TNI yang gugur di Lebanon. Presiden Prabowo tiba di Soekarno-Hatta sekitar pukul 18.50 waktu Indonesia Barat. Presiden menghampiri dan menyampaikan ucapan duka cita kepada 3 keluarga prajurit TNI yang gugur. Turut hadir mendampingi Presiden Prabowo, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat, jenazah ketiga prajurit diterbangkan ke Lanut Adi Sucipto Yogyakarta dan Lanut Hussein Sastra Negara Bandung. Majelis Ormas Islam Indonesia menggelar aksi doa bersama bertajuk Berjuta Doa untuk Syuhada TNI di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat Jakarta Pusat. Aksi ini mengajak masyarakat menyuarakan solidaritas bagi para prajurit TNI yang gugur dan bertugas membawa nama bangsa sebagai tentara perdamaian. Sejak pagi peserta aksi berdatangan ke depan Kedutaan Amerika Serikat Jakarta Pusat. Mereka terdiri dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari organisasi keagamaan, komunitas, hingga warga umum. Aksi ini bertujuan untuk mendoakan 3 prajurit TNI yang gugur saat bertugas di Lebanon sebagai tentara perdamaian PBB UNIFIL. 3 prajurit TNI disebut gugur sebagai syuhada sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas terhadap perjuangan dan pengorbanan mereka. Selain doa bersama, aksi ini juga menyampaikan seruan moral dan pesan damai yang mencerminkan dukungan masyarakat Indonesia terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Membersamai kita. Tentunya juga ada beberapa dari
Informasi lain pemirsa, seekor macan tutul liar dari kawasan Gunung Pangrango di Bogor, Jawa Barat menghebohkan warga turun gunung memangsa hewan ternak. Macan tutul diduga lapar. Macan tutul masuk ke permukiman memangsa ternak warga di Desa Tugu Selatan, Cisarua, Bogor, diduga berasal dari Gunung Pangrango. Keberadaan macan tutul menghebohkan warga sekitar. Macan tutul mencari sumber makanan lain di sekitar rumah warga. Warga memasang perangkap hingga masuk keesokan harinya. Warga melapor pada petugas Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam agar macan dievakuasi. Mengantisipasi terjadinya konflik antara warga dengan satwa yang dilindungi, petugas melakukan pembiusan. Hasil pemantauan, macan tutul berada dalam kondisi stabil dan dalam kondisi sehat. Macan tutul dibawa ke penangkaran untuk dilakukan observasi. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan.